حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala man yakhshahu min ibadihi al-ulama i'timadan biqaulihi fi kitabih innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama irsyadan lana linaili jannatihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, saudara-saudara, para jamaah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar Jumu'ah ini disampaikan kepada kita semuanya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Salah satu dari perintah Allah ialah supaya kita membaca, memahami, merenungkan akan ayat-ayatnya. Dan di antara ayat-ayat Allah yang berada di dalam Al-Quran ialah seperti terdapat di dalam surat Fatir ayat 27, 28 dan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Tidakkah engkau perhatikan, sesungguhnya Allah telah menurunkan dari langit air, maka kami keluarkan dengan air itu berbagai buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Dan dari gunung terdapat lereng-lereng yang berwarna putih, garis-garis yang berwarna putih, merah, berbagai macam warnanya, bahkan hitam kelam. Dan dari manusia, binatang melata dan binatang ternak, bermacam-macam warnanya. Demikianlah sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya ialah ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa
lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan meninfakkan dari apa yang kami berikan, kami rizkikan kepada mereka, baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan suatu perdagangan lan tabur yang tidak akan pernah merugi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berdasarkan firman-firman Allah seperti itu, kita memahami bahwa sesungguhnya pendidikan yang ideal sepanjang masa ialah pendidikan yang menjadikan anak didik menjadi ulama. Di dalam ayat-ayat tersebut terdapat tanda-tanda man humul ulama. Relasi antara ayat 27, 28, 29. Di sana kita temukan 5 tanda siapa yang masuk pada kelompok ulama. Untuk ulama itu sendiri kita dapatkan penjelasannya. Misalnya di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menyebutkan innama yakhafullaha wa yattaqi iqabatahu bita'atihi al-ulama. Dengan demikian dapat kita katakan al-ulama humul ladzina yakhafunallah wa yattaquna iqabatahu bi ta'atih. Ulama adalah mereka yang takut kepada Allah. Mereka hati-hati untuk bisa terhindar dari hukuman Allah bi ta'atih, dengan cara mentaati Allah. 5 tanda yang disebutkan akan mengantarkan seseorang menjadi bagian dari ulama. Yang pertama, orang tersebut membaca ayat-ayat Allah yang terbentang di dalam alam semesta ini. Ada 2, yaitu manusia, itu alam semesta, dan yang kedua manusia. Bacaannya dimulai dengan dzikrusmi rabbik, dengan menyebut nama Allah. Di ayat 27 dimulai dengan ungkapan alam taro annallaha. Baru kemudian kata anzala minas sama'i ma'an. Maka memahami fenomena alam dan fenomena manusia adalah 2 tanda seseorang masuk kepada kelompok ulama. Fenomena alam dan fenomena manusia itu di dalam dunia sains dikenal dengan ilmu alam dan ilmu humaniora. Yang satu mengenai alam semesta ini, dan yang satunya mengenai manusia dengan berbagai disiplin-disiplin ilmu. Lalu di ayat 28-nya itu baru Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Maka di ayat 29-nya
Allah menyebutkan innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Kitab Allah tentu adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Bukan bagian dari ayat-ayat alam semesta, bukan juga tentang manusia, bukan kemudian manusia sebagai fenomena, tapi ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab sucinya. Dan ini diletakkan pada posisi yang ketiga, posisi di tengah-tengah, maka ke arah yang sebelumnya berarti memahami ayat-ayat alam semesta ini dan manusia harus didasari oleh pemahaman terhadap nusus, pemahaman terhadap kitab Allah. Lalu wa aqamus shalah sebagai syarat atau tanda yang keempat. Mereka mendirikan sholat, membangun relasi secara formal dalam bentuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membangun hubungan vertikal kepada Allah. Lalu yang kelima, wa yunfiku wa anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Membangun hubungan horizontal dengan sesamanya, menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah, baik berupa materi maupun berupa ilmu dan lain-lain. Maknanya sekali lagi punya komitmen terhadap kebaikan sesama manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kelima hal tersebut itulah menjadikan dengan pendidikan Islam itu peradaban Islam berkembang pesat menjadi apa yang kita sebut sebagai the golden age of Muslim history. 200 tahun pertama dimulai dengan pemahaman nusus dengan sebaik-baiknya, tentu juga mendirikan sholat, tentu juga membayar zakat dan lain-lain sebagainya. Ini memerlukan waktu sampai 200 tahun. Ikon-ikon terpentingnya adalah a'immatul madzhab, mulai dari Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka ini memahami nusus, bahkan pemahaman mereka berada pada puncak yang tertingginya, dan akan sulit generasi-generasi berikutnya bisa menyaingi a'immatul madzhab ini. Lalu memasuki abad ketiga Hijriah, dunia Islam, peradaban Islam kemudian bersilaturahim atau terjadi pergumulan dengan dunia literasi yang dihasilkan oleh Yunani melalui para filosofnya yang ada di Athena. Maka disitulah kemudian bagian 1 dan 2 dari tanda-tanda ulama itu dimunculkan. Ketika itu kemudian lahir berbagai disiplin ilmu yang kemudian berhubungan dengan poin yang pertama dan kedua di surat Fatir ayat 27 tadi. Selama 200 tahun sebelumnya itu lahirlah berbagai disiplin, ulumul Quran, ulumul hadis, ilmul fiqh, ilmu usulil fiqh, ilmul kalam, ilmu tasawuf. Dan sesudah itu kemudian lahirlah berbagai disiplin ilmu. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu falsafah, ada ilmu astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan. Ikon terpentingnya sekedar menyebut, yang pertama adalah Ibnu Sina. Ketika umur 10 tahun Ibnu Sina hafal Al-Quran. Memang Imam Asy-Syafi'i lebih baik dari itu, karena beliau 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Menariknya kemudian
Ibnu Sina yang lahir pada tahun 980 dan wafat pada tahun 1037. Menariknya beliau menulis Al-Qanun fit Tib, yakni pengetahuan tentang ilmu kedokteran. Beliau menulis Kitabus Syifa, yakni karya beliau tentang penyembuhan. Dan menariknya di dalam Kitabus Syifa itu isinya adalah metafisika, isinya adalah ada Kitabun Nafas, ilmu psikologi. Tentu beliau juga terkenal sebagai komentator ulung Aristoteles. Walaupun begitu beliau punya pandangan-pandangan yang berlawanan dengan Aristoteles. Maka ikon keduanya kita dapatkan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd juga menulis dalam ilmu kedokteran dengan judul Al-Kulliyat fit Tib. Beliau juga menulis dalam dunia falsafah Tahafudut Tahafud sebagai jawaban tahafudul falasifahnya Imam Al-Ghazali. Ibnu Rushd lahir pada tahun 1126 dan wafat pada tahun 1198. Usianya jauh lebih panjang dari Ibnu Sina. Di samping menulis tentang ilmu kedokteran dan falsafat tadi, Ibnu Rushd juga dikenal sebagai seorang ahli astrofisika, astronomi. Beliau juga dikenal dengan ahli gramatika. Memang biasanya kita kenal penulis Alfiyah itu adalah yang menulis 1000 bait itu lebih terkenal daripada Ibnu Rushd, yaitu Ibnu Malik. Tapi Ibnu Rushd juga dikenal sebagai ahli gramatika. Kedua-duanya berada di Cordoba di Spanyol. Menariknya, Ibnu Rushd juga menulis Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, sebuah al-fiqhul muqaron, fikih perbandingan. Maka pada Ibnu Rushd tampak untuk konteks fikihnya tentu itu mewarisi karya-karya A'immatul Madzahib, termasuk juga karya Imam Asy-Syafi'i Al-Um. Tentu beliau juga menguasai yaitu kitab Ushulul Fiqh, menguasai Ar-Risalahnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi menariknya kemudian Ibnu Rushd juga dikenal sebagai ahli di bidang kedokteran, di bidang falsafah, astronomi, dan gramatika. Maka lengkaplah 5 kriteria yang ada pada surat Fatir ayat 27, 28 dan 29 itu. Ikon terpentingnya berada pada Ibnu Rushd, berada pada Ibnu Sina. Ketika itulah peradaban Islam sampai pada puncak-puncaknya yang tadi saya katakan sebagai the golden age of Muslim history. Tentu sesudah itu dunia Islam menurun dan menurun. Moga-moga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk melahirkan kembali the second golden age of Muslim history. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sekian tahun yang lampau kita di Indonesia mengenal 2 istilah. Dan ini istilah yang muncul dalam dunia pendidikan. Satu disebut dengan imtak, iman dan takwa. Satunya adalah iptek. Perpaduan antara duanya itu sepenuh-penuhnya mencerminkan 5 kategori, 5 indikasi di dalam surat Fatir tersebut. Alhamdulillah kemudian ya, sekarang ini
Pada hari Rabu yang kemarin saya mendengarkan dari lesan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Beliau akan memperkuat supaya anak-anak itu bangun pagi, beribadah, dan seterusnya dan seterusnya. Beliau membangun yaitu lingkungan religius, khususnya di kantor-kantor yang berada pada kekuasaan beliau. Maka muka-muka ini tanda bahwa kita kembali ke ajaran Al-Quran tersebut. Dan pesantren-pesantren pun juga muncul banyak. Yang sangat fenomenal adalah memadukan antara dunia pesantren dengan sains. Ada tren sains di Sragen, ada tren sains di Jombang, di Tebuireng. Ini insya Allah tanda-tanda untuk ke arah yang kita katakan itu. Moga kita ditolong oleh Allah. Akhirnya mari kita memohon kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ali ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asakira ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma adfa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyifa al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.